a smile, like the sunshine brings the light. Fill me out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maisar Indra, NIM 2119218. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah HEDP. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai entrepreneurship. Yang pertama yaitu ada mandiri sendiri, yaitu kemampuan seorang atau orang yang akan semakin baik jika dilatih dan dibiasakan sejak dini agar tidak bergantung pada orang lain. Kemudian pengembangan mandiri aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA, yaitu bisa melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau magang. Kemudian pada tingkat SMA yaitu bisa menumbuhkan sikap kemandirian peserta didik. Kemudian pengembangan entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD. Untuk peserta didik di tingkat PAUD itu bisa dibiasakan untuk menggunakan alat makan sendiri, kemudian berdoa dan mencuci tangan juga harus dibiasakan sendiri untuk melatih kemandirian. Kemudian di tingkat SD peserta didik diajarkan untuk mengerjakan tugasnya sendiri, kemudian tanpa bantuan guru maupun temannya. Lalu pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non formal. Untuk non formal ini bisa dilakukan dengan mengadakan bimbingan memanfaatkan kain atau memanfaatkan karung dan lain-lain. Nah, diharapkan mampu membuat mereka menjadi mandiri, bisa dijadikan sebagai beraneka ragam baju atau daster atau dompet dan lain-lain. Kemudian yaitu yang kedua, kreatif itu kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru atau berupa gagasan yang inovatif dan yang baru. Kemudian untuk pengaplikasiannya di tingkat SMP dan SMA yaitu dengan cara memberikan peraturan atau tugas, misalnya di setiap satu minggu peserta didik dilarang memakai tas, sehingga diharapkan peserta didik mampu membuat alat apa saja yang bisa digunakan untuk dibawa ke sekolah yang digunakan untuk menggantikan tas. Kemudian pengembangan di tingkat PAUD dan SD yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain dan bernyanyi. Kemudian yang non formal, dalam pendidikan non formal itu dalam pelatihan menjahit tadi bisa dijadikan meningkatkan kreativitas untuk membuat beraneka ragam baju dan keterampilan lainnya. Kemudian ada berani menanggung resiko. Nah, berani menanggung resiko ini bisa diartikan yaitu salah satu kunci dalam memulai usaha. Kemudian pengaplikasiannya di tingkat SMP dan SMA meningkatkan rasa berani bertanggung jawab. Kemudian bisa dengan cara mengadakan pemilihan ketua OSIS. Nah, nanti ada beberapa orang yang akan menyalonkan, kemudian yang akan dipilih melalui suara yang terbanyak, yang nantinya bisa menjadi ketua OSIS yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Kemudian di tingkat PAUD atau SD, cara yang perlu dilakukan yaitu mempunyai rasa yang berani, kemudian menanggung risiko dengan beberapa cara. Yang pertama, memberi kepercayaan pada peserta didik, jangan suka mencela jika peserta didik sedang mengutarakan pendapat mereka. Kemudian untuk yang non formal, untuk meningkatkan risiko berani yaitu bisa dengan cara mengajak mereka keluar dari zona nyaman yang tadinya hanya main HP saja, sekarang bisa dimanfaatkan HP untuk memasarkan produk yang mereka buat. Untuk nilai yang keempat yaitu jujur sendiri, yaitu mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, kemudian disertai dengan tindakan yang seharusnya yang telah ia ucapkan. Kemudian pengembangan entrepreneurship ini dalam tingkat SMP dan SMA yaitu bisa dilakukan
dengan cara yang pertama mengerjakan ulangan secara mandiri, kemudian mengerjakan tugas, menjawab soal secara mandiri. Kemudian untuk yang kelima yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini yaitu suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika memengaruhi anggota kelompok. Nah, yang dapat diterapkan di SMP dan SMA yaitu menunjukkan salah satu murid untuk menjadi ketua kelas atau ketua dari kelompok, untuk menjadi seorang pemimpin dan mengatur anggota-anggotanya. Kemudian dalam SD bisa menjadi petugas upacara atau pemimpin dalam upacara atau dalam pramuka. Kemudian untuk yang non formal yaitu menjadi koordinator kelas. Kemudian yang keenam ada berorientasi pada tindakan. Ini berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Kemudian pengaplikasian pada SMP dan SMA yaitu bisa dengan memberikan suatu masalah untuk dipecahkan solusinya secara spontan atau secara berkelompok. Misalnya masalah apabila kita tidak bisa mengerjakan tugas atau menyelesaikan suatu tugas. Nah, hal apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian di tingkat PAUD dan SD yaitu bisa dengan cara menjawab soal secara lisan. Kemudian yang non formalnya itu memaksimalkan waktu yang terbatas tersebut dalam pendidikan non formal. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerja keras. Kerja keras sendiri mempunyai semangatnya berkorban serta memiliki kemampuan untuk mencapai target. Kemudian penerapannya dalam SMP dan SMA yaitu siapa yang dapat bekerja keras dalam hal belajar atau mengerjakan tugas, pasti dia akan menjadi sukses dan menjadi juara di kelas. Kemudian dalam tingkat SD atau PAUD yaitu sama, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang rajin, siapa yang cerdas, pasti dia akan menjadi juara kelas. Dan kemudian di non formal yaitu dengan contohnya belajar kejar paket dan sebagainya. Ya, terima kasih. Berikut paparan dari saya dari nilai-nilai entrepreneurship. Dari yang pertama yaitu ada mandiri, kemudian kreatif, kemudian berani menanggung resiko, jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, dan yang terakhir ada kerja keras. Ya, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With a flame, I will let you